sebagai tamsil atau perumpamaan. Kita sampai ke tamsil yang ke-11. Dunia ditamsilkan, diilustrasikan hubungannya dengan akhirat. Rasulullah bersabda, dunia itu terhadap akhirat itu tidak lain kecuali, tidak lain kecuali itu ya dan pasti itu seperti orang yang memasukkan ujung jarinya di samudra, kemudian jari itu diangkat, yang menetes dari jari itulah dunia, dan lautan samudra itulah akhirat. Jadi bandingannya dunia terhadap akhirat itu dunia seperti setetes air dari jari yang dimasukkan samudra. Itu tetesan air itulah dunia. Sedangkan air seluruh samudra itulah akhir. Jadi banding yura banding ya, ora apa-apa tak tetes sak. Itu yang ke-11. Yang ke-12 agak panjang tapi menarik. Yang ke-11 apa? Tamsil atau perumpamaan gambaran dunia, dan warga dunia kesibukannya terhadap dunia dan lupa akhirat. Maksudnya begini, kesibukan manusia di dunia dan melupakan akhirat itu gambarannya sebagai berikut. Jadi warga dunia ini seluruhnya itu seperti para penumpang sebuah kapal besar. Kapal ini didauki oleh sekelompok orang, gitu. Kapal ini kemudian sampai di sebuah pulau. Ketika mau mendarat di pulau itu, menepi di pulau itu, nahkoda kapal sudah berpesan, kalian silahkan memenuhi kebutuhannya di pulau ini, apa yang diperlukan. Tapi ingat, di pulau ini tidak untuk tinggal dan segera kembali ke kapal, karena kapal tidak punya cukup waktu untuk menunggu kalian kumpul semua. Akhirnya penumpangnya turun semua, tersebar di seluruh area pulau itu. Nah, setelah tersebar muncullah perilaku yang berbeda-beda. Yang pertama, kelompok pertama, orang yang begitu sudah sampai di pulau, sudah turun, segera menunaikan kebutuhannya, lalu segera kembali ke kapal. Saat naik di kapal, tentu saja tempat di kapal masih kosong. Nah, dia bisa memilih tempat yang luas, tempat yang nyaman, yang cocok, yang dia inginkan. Di kelompok pertama. Jadi sak perlune di pulau itu langsung naik segera. Kapalnya jelonggar untuk berbeda. Kelompok dua, di pulau itu mereka menikmati pemandangan pulau yang indah, bunga-bunga ya, bunga yang belum mekar, yang sudah mekar, buah-buahan yang mengagumkan, rerimbuanan yang hijau ya, semak belukar yang, terus suara-suara burung di pulau itu yang merdu ya, memikat mereka. Nah, mereka kelompok kedua ini akhirnya ya mencari-cari ini batu-batuan mulia ya, apa saja yang batu-batuan mulia yang antik-antik itu ya. Warnanya yang macam-macam, bentuknya indah-indah, harus pokoknya memikat batu-batu indah itu. Tapi kelompok dua ini mulai sadar, oh iya ya, kita tidak menetap di sini. Wis digowo, segera dia bawa. Terus karena khawatir ketinggalan kapal, kembalilah mereka ke naik kapal. Tapi karena di kapal ini sudah didahului oleh kelompok pertama, kapalnya ya tempatnya jadi terbatas. Lebih terbatas lagi karena barang yang dia bawa tambah sempit mana.
Ini lumayan nih je, balik kapal itu manggon senajan sumpek. Kelompok 3 inilah bandel ini yang mulai bandel-bandel. Kelompok ketiga itu lebih nemen. Jadi batu-batuan itu dinikmati, dilihat di situ, wah pokoknya keindahan tempat. Jadi tidak rela dia itu mengabaikan keindahan pulau itu, sudut demi sudut di kepulauan itu. Akhirnya dia juga membawa barang yang lebih banyak, diusungi, dibawa ke kapal. Naik sampai di kapal, kelompok 3 tambah sempit, dipandang ditambah dengan beban bawaan dia, ada batu-batuan indah itu kan, tambah sempit, berat tapi wis kadung yang dhuwur kapal. Gelo dia, nyesal ngene petabowo nggone sumpek arep dibuang gak iso, wis saiki akhirnya bawaannya dia itu tidak diletakkan nanging dipikul. Yo gelo deh, ini malah kangelan kabeh ini. Wis niru kapal sumpek malah jadi ngemot, nyunggi, nikul, macam-macam itu tadi material dari pulau itu. Itu kelompok ke-3. Kelompok ke-4 lebih nemen lagi. Dia itu masuk ke pulau jauh lebih dalam. Ya, di tempat-tempat rimbun di kepulauan itu. Lali, lupa pada kapal yang sedang menunggunya. Ya, pokoknya kenikmatan alam, ya, flora faunanya di situ dia nikmati, sehingga ketika dipanggil-panggil oleh nahkoda itu tidak terdengar, tidak mendengar. Karena apa? Karena sibuk makanan konsumsi yang enak-enak di situ, aroma bunga yang wangi-wangi itu, terus rimbunnya pohon, pokoknya itu. Tapi di saat yang sama sebetulnya dia punya perasaan khawatir. Khawatir apa? Iya, ini di tengah rimbunan, jauh di tengah pulau itu bisa jadi ada hewan buas. Bisa jadi nanti dia terpeleset, terjatuh, atau keruntuhan apa. Bisa jadi nanti pohon duri itu mengganggu tubuh, pakaiannya, melukai kakinya. Masih ada suara-suara yang suara-suara yang menakutkan. Ya. Sebetulnya dia gelisah seperti itu. Karena sudah terkadung, terperosok di dalam, ya, di dalam sekali di pulau itu, dia kesulitan untuk bisa keluar dari itu. Nah, ketika mendengar panggilan dari kapal untuk segera kembali, yo abot ya. Nah, abot di pinggir wis nggawa sembarang lengah di pinggir pulau, gak iso munggah kapal. Kapalnya wis mangkat sisa. Akhirnya tertinggal di pantai di pinggir itu, kelaparan mati. Lah yang itu masih lumayan. Yang masih di dalam ini sudah sampai di pantai, ketinggalan kapal, mati kelaparan di pinggir pantai. Yang di dalam sana, nasibnya kalau buru, ada yang dimangsa hewan buas, ada yang kebingungan nggak tahu arah, akhirnya mati bingung di tengah hutan di pulau itu. Ada yang mati karena lumpur. Nek nonton film-film hutan-hutan dunia itu Amazon apa itu kan lumpur-lumpure itu lumpur hisap. Lagi tangan dia dihisap oleh lumpur. Ini tenang tau. Mau ditahu tulung kancane katut. Kena lumpur mati tenggelam di di lumpur itu. Ada yang mati dipatok ular. Akhirnya mereka ini yang tertinggal ini mati semua menjadi bangkai yang busuk. Nah, ini yang paling tragis ini. Terakhir ini kelompok terakhir. Nah, sekarang bagaimana yang sudah sampai di kapal dan kapalnya berangkat? Ini orang paling celaka ini nanti mati, ya, tewas di pulau itu. Lah yang sudah sampai di kapal, kok kebetulan tadi membawa barang bawaan itu malah terbebani.
dia diperbudak oleh bawaan-bawaannya, repot kabeh ono nyunggi, mikul, barang yang deket gitu ya, barang-barang kendaraan, masa menjaga itu khawatir hilang, terus sumpah kabeh gitu. Lah kapalnya juga tidak kunjung berlabuh merapat sampai tempat tujuan. Jadi bunga-bunga yang semula aromanya wangi mulai membusuk, warna-warnanya yang indah mulai pudar, batu-batuan yang dia bawa mulai kelihatan kusam, bau busuk menyebar di sekitar dia. Wah, malah itu semua bawaan dia menyiksa dia, tidak punya cara untuk menghilangkan itu, melempar ke laut, tidak. Nah, semua ini sudah dia serap di dalam tubuhnya. Kebusukan itu berarti ini kan menimbulkan polusi, radiasi. Maka orang yang membawa bawaan ini sudah terkena radiasi benda-benda itu. Ketika mereka sampai di tempat, di rumahnya, tutup koma neng semaput lorok kabeh, kamu mah langsung lebih rumah sakit, balawo sakiman berbiru. Itu yang berhasil naik kapal mulai tutup, nah, sampai rumah, tapi lorok terus. Lah bagaimana yang tidak membawa babaan itu tadi, yang kelompok dua yang segera bawa, yang bawaannya sedikit-sedikit itu ya tekan omah, alhamdulillah tutup omah, barangnya selehno wis turu terus. Tapi dia kecapean sekali, gak sampai mlebu rumah sakit, yang butuh recovery dia tubuhnya itu. Lah yang paling beruntung itu yang tadi di pulau, hajatnya segera diserah, segera kembali lokal, tidak membawa barang material apa-apa dari pulau. Tenang aja deh, munggah kapal, gone longgar, enak, turu nyaman, istirahat, gak kena radiasi, orang bawa mikul barang sembarangnya, sampai di tanah air, kampung halaman, seger kewarasan. Nah, inilah tamsil atau perumpamaan warga dunia dengan kesibukan mereka. Jadi di dunia itu ada yang akhirnya yang paling fatal itu tadi, itu terperosok di aspek duniawi sampai kemudian celaka, mati di tengah hutan di belantara pulau. Itu yang paling mengenaskan. Dan yang paling selamat, yang segera naik ke kapal, tidak disibukkan oleh pesona pulau itu. Dia tahu di pulau ini tidak untuk menetap. Ya, apa kemudian selesai langsung naik kapal. Nah, ini selamat. Ya. Dunia ya seperti itu. Kalau kue milah kelompok sendiri. Yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga. Ujungnya ya berarti berdasarkan ilustrasi ini milihnya kita yang pertama. Rata-rata orang itu milih yang terakhir, yang celaka-celaka, kecuali memang oleh Allah dilindungi oleh Allah. Ini perumpamaan kesibukan manusia ngurus dunia, melupakan akhirat. Lali soko sangkan paraneng dumadi, nasiya an mauridihim wa tasdari, kata Imam Ghazali. Qala rahimahullah ta'ala,